Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Kalau kalian suka film yang bikin deg-degan, menegangkan, tapi tetap bikin penasaran sampai lupa makan mie instan yang udah diseduh, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal bahas The Den yang rilis tahun 2013. Film horror thriller yang bakal bikin kalian berpikir dua kali sebelum klik allow di webcam kalian. Siap-siap ya, karena setelah ini buka gadget malam-malam bisa terasa lebih seram daripada nonton tagihan bulanan. Yuk tanpa lama-lama lagi, siapkan semua peralatan tempur kalian dan inilah alur ceritanya. Cerita kali ini dimulai dengan diperlihatkannya tokoh sentral dalam film ini, yaitu seorang wanita bernama Elizabeth yang sedang melakukan video chatting dengan seorang pria remaja di dunia maya. Melalui kamera dalam video chattingnya, sang remaja menunjukkan bagian kamarnya yang gelap pada Elizabeth. Namun secara mengejutkan, muncul sosok menyeramkan yang mengagetkan Elizabeth. See, it's nothing. There's nothing there. Beruntung, sosok tersebut rupanya hanyalah prank atau candaan belaka. Merasa cukup dengan tingkah remaja absurd tadi, Elizabeth lalu mengikuti video meeting secara online dengan para investor. Usut punya usut, meeting tersebut adalah pertemuan penting dilakukan untuk memperkenalkan aplikasi sosial media baru ciptaan Elizabeth yang ia beri nama sebagai The Den. Dalam penyampaiannya, Elizabeth menuturkan bahwa aplikasi buatannya memungkinkan penggunanya untuk bisa melakukan video chatting secara online. Tentunya dengan jangkauan yang lebih luas hingga ke seluruh dunia. Ya, mungkin jika disamakan dengan dunia nyata, maka aplikasi ini mirip dengan Omegle atau Ometv, di mana setiap penggunanya bisa saling berkenalan dan berinteraksi secara real time. Adapun tujuan diciptakannya aplikasi ini sangatlah mulia cuy. Pasalnya, Elizabeth begitu berharap agar semua orang dapat saling terhubung satu sama lain, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tak hanya itu, Elizabeth juga ingin agar orang-orang yang menggunakan aplikasinya bisa berkenalan satu sama lain dan bisa saling mengenal budaya serta keanekaragaman kultur di seluruh dunia. Setelah melihat video meeting yang pernah ia lakukan tersebut, Elizabeth kembali memeriksa email yang ia miliki dengan harapan para investor yang sempat ia hubungi mau memberikan modal untuk mengembangkan aplikasi The Den. Bak tertimpa durian runtuh, apa yang diharapkan Elizabeth akhirnya tercapai cuy. Karena ia berhasil mendapatkan panggilan video dari salah satu investor yang bernama Sally. Setelah mendapat ucapan selamat dari Sally, Elizabeth kemudian mendapatkan pesan dari pacarnya yaitu Damien yang ingin bertanya mengenai hasil dari diskusinya dengan Sally. Tanpa menunggu lama, ia menghubungi Damien menggunakan aplikasi The Den sehingga keduanya pun saling berinteraksi untuk mengabarkan tentang keberhasilan Elizabeth. Mengetahui kabar tersebut, Damien pun mencoba untuk mengajak Elizabeth untuk segera bertemu. Namun karena kesibukan Elizabeth dengan aplikasi The Den, maka mau tak mau ia pun menolak kesempatan untuk bertemu dengan Damien. Elizabeth mulai melakukan pengetesan terhadap aplikasi The Den. Ia mulai mencentang beberapa opsi yang akan ia gunakan sehingga bisa melakukan panggilan video dengan semua orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Itu artinya tidak ada batasan dengan siapa saja ia bisa melakukan panggilan video. Baik dengan orang-orang yang dikenal ataupun orang yang sama sekali tak dikenal sebelumnya. Sayangnya pengalaman Elizabeth malah kurang menyenangkan di awal ini, di mana panggilan videonya harus terhubung dengan pria mesum. Tak berhenti sampai di situ, Elizabeth juga sempat terhubung dengan seorang pengendara sepeda yang sedang berada di jalanan ramai. Dan sebagaimana yang bisa ditebak, pengendara itu pun akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas karena melakukan panggilan video saat tengah berkendara. Are you okay? Setelah mengalami pengalaman yang cukup unik, Elizabeth lalu mendapatkan panggilan video dari salah satu temannya yaitu Jenny. Jenny menghubungi Elizabeth karena ia khawatir temannya sudah tak lama menjawab panggilan telepon darinya. Merasa bersalah, Elizabeth lalu beralasan jika saat ini ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jenny sebagai teman yang baik lalu berinisiatif untuk membawakan minuman dan mengunjungi temannya itu, dengan tujuan agar mereka bisa berkumpul bersama lagi. Elizabeth dan Jenny pun memanfaatkan waktu bersama mereka untuk melakukan panggilan video dengan orang-orang random di aplikasi The Den. Sembari minum, keduanya juga bertemu dengan berbagai macam karakter di aplikasi The Den. Mulai dari boneka, kucing, dua gadis kecil, sampai dengan anak-anak muda yang sedang kongkow bersama.
Suasana awalnya cukup menyenangkan, namun semua berubah saat panggilan video terhenti pada sebuah foto seorang gadis remaja. Anehnya, video tersebut hanya memperlihatkan sebuah foto tanpa suara. Alhasil, Jenny pun lalu menggantinya untuk mencari orang lain yang bisa diajak melakukan panggilan video. Saat sistem aplikasi sedang mencari orang lain, Elizabeth yang kebelet pun pergi meninggalkan Jenny untuk ke toilet. Anehnya, sistem The Den malah menghubungkan Jenny lagi dengan sosok foto gadis tanpa suara tadi. Yang lebih mengagetkannya lagi, ia mendapatkan pesan tak sopan dari user bernama Playgirl16 itu. Merasa kesal, Jenny pun akhirnya meminta Elizabeth untuk menghentikan aktivitas mereka dalam melakukan panggilan video random. Malam hari pun tiba, dan terlihat jika saat ini akun The Den milik Elizabeth sedang berusaha dibobol oleh sosok misterius. Adegan kemudian berpindah pada Elizabeth yang seketika terbangun karena kaget mendengar suara teriakan wanita dari komputernya yang tiba-tiba menyala yang sedang terhubung dengan sosok user dengan foto gadis tadi. Merasa risih dengan pengalamannya semalam, esok paginya Elizabeth pun menghubungi temannya yang bernama Max untuk bercerita mengenai apa yang ia alami malam tadi. Mendengar cerita yang terasa janggal, Max menanyakan soal kemungkinan Elizabeth yang lupa mematikan komputernya. Namun Elizabeth yakin betul bahwa dirinya telah mematikan komputernya, meski pada akhirnya komputer tersebut tiba-tiba menyala sendiri. Elizabeth yang tak mau fokusnya terganggu lalu berusaha melupakannya dan kembali melakukan pengetesan lebih mendalam dengan aplikasi The Den, termasuk terus-menerus melakukan panggilan video dengan orang-orang random di aplikasi tersebut. Malamnya, Elizabeth pergi ke sebuah kafe untuk melakukan pengetesan aplikasinya. Seperti biasa, di awal ia terhubung dengan orang aneh, namun lagi dan lagi ia terhubung dengan pengguna The Den yang menggunakan foto gadis muda seperti sebelumnya. Karena penasaran, Elizabeth kemudian mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok di balik foto gadis tersebut. Orang di balik user itu pun mulai berbicara dan saling berbalas dengan Elizabeth, termasuk pujian yang dilontarkan atas kecantikan Elizabeth. Namun sebelum komunikasi menjadi lebih intens, user dengan foto gadis itu tiba-tiba memutuskan panggilan videonya. Nah, setibanya di rumah, Elizabeth melakukan panggilan video dengan temannya yaitu Brianne untuk mengobrol sebentar saja. Setelah selesai dengan Brianne, ia lalu memeriksa emailnya dan mendapati jika Sally telah mengirimkan pesan yang menanyakan perkembangan aplikasi dan riset dari The Den. Namun saat hendak membalas pesan dari Sally, Elizabeth malah mendapatkan panggilan video dari Damien. Mau tak mau, ia pun menulis balasan untuk Sally sembari mengobrol dengan pacarnya itu. Dalam panggilan video, Damien mengajak Elizabeth untuk bertemu di rumahnya dan menikmati wine bersama-sama. Namun tak jauh berbeda dengan sebelumnya, lagi dan lagi Elizabeth menolak ajakan dari Damien dengan alasan bahwa ia masih sangat sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar penjelasan tersebut, Damien pun sempat merasa kecewa kepada Elizabeth. Meski pada akhirnya pacarnya itu pun berjanji akan memberikan sesuatu yang spesial saat ia kembali. Di tengah malam, saat Elizabeth sedang tertidur, rupanya ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan meretas akun The Den milik Elizabeth. Setelah kamera videonya menyala, sosok misterius itu diam-diam membawa kameranya untuk memvideokan Elizabeth yang tengah tertidur pulas di kamarnya. Dengan berbekal kamera tersebut, sosok misterius itu lalu menggitukan tubuh Elizabeth dengan begitu santunya. Hingga kemudian Elizabeth pun terbangun dengan sangat panik. Beruntung, sosok misterius tersebut ternyata bukanlah orang asing cuy, melainkan adalah Damien yang mencoba untuk melakukan prank pada pacarnya. Tak tahan dengan rasa rindunya dengan sang pacar, Elizabeth dengan cepat melogout akunnya sebelum kemudian berhubungan lebih enak dengan si Damien. Namun siapa sangka, tanpa mereka sadari, aplikasi di komputer Elizabeth ternyata berjalan sendiri seperti sedang dikendalikan oleh orang lain. Tak hanya itu, sosok misterius itu juga diam-diam merekam video hubungan bercocok tanam antara Elizabeth dan Damien di malam itu. Esok paginya, Elizabeth seperti biasa menggunakan aplikasi The Den sembari melakukan aktivitas di rumahnya. Awalnya ia melakukan panggilan video dengan adiknya sendiri, yaitu Celine Benton. Kemudian barulah melakukan panggilan video random yang terhubung dengan akun Adebay055 dari Lagos, Nigeria. Pengguna tersebut mengaku jika dia adalah sepupu dari pemimpin Nigeria terdahulu dan akan mentransfer uang $1 juta kepada Elizabeth.
Sadar bahwa yang dilakukan pengguna itu adalah scam atau penipuan, Elizabeth pun hanya tersenyum dan memulai panggilan video baru lainnya di aplikasi tersebut. Anehnya panggilan video kali ini lagi-lagi terhubung dengan akun dengan foto gadis yang sebelumnya sempat terhubung dengan Elizabeth cuy. Di awal chat yang terjalin masih terkesan biasa saja. Namun suasana seketika berubah tegang setelah user dengan foto gadis itu mengatakan jika dirinya mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Elizabeth dan Damien semalam. Ketegangan pun semakin memuncak setelah user tersebut menyalakan kamera videonya. Namun bukan video biasa, melainkan Elizabeth diperlihatkan video yang sangat mengerikan di tempat itu. Dalam video tersebut nampak sesosok wanita yang tengah dibungkam mulutnya dan diikat di sebuah kursi. Lalu secara mengejutkan, sesosok misterius muncul dan langsung membunuh wanita tadi dengan cara yang tidak santuy. Kejadian tersebut jelas membuat Elizabeth sangat ketakutan dan panik. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang telah ia lihat tadi. Di kantor polisi, Elizabeth memberikan bukti video pembunuhan yang berhasil ia salin menggunakan screen kupir. Sayangnya pihak kepolisian malah terkesan acuh dan tak sepenuhnya percaya dengan apa yang dituturkan oleh Elizabeth. Bahkan polisi sampai menyebut jika video tadi bisa saja hanyalah video palsu atau editan AI yang sering dijumpai di internet. Kecewa sekaligus tak puas dengan respon kepolisian, Elizabeth yang masih penasaran akhirnya nekat menginvestigasinya seorang diri. Dengan bantuan Max, Elizabeth mulai menggali informasi mengenai akun ini cuy. Termasuk siapa saja user lainnya yang berteman dengan akun itu. Sialnya semua teman dari user tadi malah kebanyakan tidak bisa diajak berkomunikasi secara normal. Atau bisa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak waras. Malamnya, Damien melakukan panggilan video dengan Elizabeth dan berusaha meyakinkan pacarnya itu jika video pembunuhan wanita tadi hanyalah tipuan belaka. Di tengah pembicaraan, Elizabeth mendapat panggilan telepon yang memaksanya harus memalingkan wajah dari kamera. Anehnya, di saat yang bersamaan muncul sosok misterius tepat di belakang Damien yang langsung membungkamnya dan membuat panggilan video menjadi terputus. Keesokan paginya, Elizabeth mendapat panggilan video dari akun Damien yang hendak membagikan sebuah video kepadanya. Elizabeth yang melihat panggilan video itu pun segera melihatnya dan mendapati sebuah video yang menunjukkan Damien sedang berada di sebuah kebun binatang dan menyatakan dukungannya kepada Elizabeth. Tak lama berselang, ia pun mendapatkan video panggilan dari Damien. Namun kali ini Elizabeth mulai merasa curiga karena video yang ia dapatkan merupakan sebuah video ulangan. Panggilan video berubah menunjukkan rumah Damien yang kini kosong tanpa perabotan. Merasa ada yang tak beres, Elizabeth segera menghubungi pihak kepolisian untuk memeriksa rumah pacarnya itu. Dan terbukti rumah Damien ternyata benar-benar sudah kosong, namun sayangnya pihak kepolisian malah terkesan tak serius dalam menangani kasus tersebut. Saat Elizabeth berada di rumah Damien, akun The Den miliknya tiba-tiba berjalan sendiri dan menghubungi akun Jenny. Akun tersebut lalu membujuk Jenny agar mau datang sendiri ke rumah Elizabeth, alih-alih akan memberikan sebuah kejutan. Jenny yang tak curiga sedikit pun segera bergegas pergi menuju ke rumah Elizabeth. Sesampainya di rumah Elizabeth, Jenny tak melihat siapapun di tempat itu. Karena alasan itulah, ia kemudian mencari keberadaan Elizabeth di ruangan lainnya. Hingga kemudian ia menemukan sebuah laptop yang tersembunyi di bawah selimut. Sialnya, saat hendak menyalakan laptop, tiba-tiba muncul sosok misterius yang langsung menghantamkan kepala Jenny ke laptop tersebut. Singkat cerita, Elizabeth menghubungi Max dan menanyakan mengenai sosok di balik akun Playgirl 16, namun investigasi yang dilakukan oleh Max tidak membuahkan hasil apapun. Merasa buntu, Elizabeth yang kesal pun lalu tertidur di kamar. Di saat yang bersamaan, Lynn kembali mengirimkan pesan menanyakan kabarnya. Namun tanpa disadari, sosok yang telah meretas akun Elizabeth lalu menjawab pertanyaan sang adik, di mana ia berpura-pura menjadi Elizabeth dan mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Tak lama kemudian, Elizabeth terbangun dan mencoba untuk menghubungi Jenny. Namun ia sama sekali tak mendapat kabar dari temannya itu. Elizabeth juga sempat mendapatkan panggilan video dari Sally yang terlihat kesal kepada Elizabeth. Namun siapa sangka, kekesalan Sally rupanya bukanlah tanpa alasan. Karena faktanya ia malah sudah mendapatkan kiriman video bercocok tanam antara Elizabeth dan Damien. Atas dasar itulah, Sally menjadi marah dan menilai Elizabeth sudah tidak sopan dan tak memiliki etika.
Karena kondisi tersebut, proyek aplikasi The Den yang sedang dikerjakan Elizabeth pun harus tertahan untuk sementara waktu. Malamnya Elizabeth mencoba menghubungi Damien, namun seperti yang bisa ditebak tidak ada jawaban dari pacarnya itu. Kemudian Elizabeth mencoba menghubungi beberapa teman di akun Damien. Sayangnya bukannya mendapatkan bantuan, Elizabeth malah memperoleh laporan yang membuatnya mendapat peringatan dari sistem. Masih belum menyerah, Elizabeth kemudian memeriksa beberapa video panggilan lainnya yang dilakukan oleh Damien. Nah, dari sinilah kejanggalan mulai ditemukan. Elizabeth mendapati sesuatu yang janggal dari video terakhir Damien padanya. Dengan bantuan aplikasi video, Elizabeth akhirnya menemukan titik kejanggalan dari video terakhir milik Damien, di mana ia berhasil melihat adanya sosok misterius di belakang pacarnya itu. Mendapati fakta tersebut, Elizabeth langsung menelepon pihak kepolisian. Namun lagi dan lagi, polisi yang seharusnya bisa membantu malah tak menggubris sama sekali aduan dari Elizabeth. Esok paginya, Elizabeth tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan video dari akun Damien. Isi dari panggilan video itu adalah semua aktivitas Elizabeth yang terekam melalui kamera video di komputernya, serta beberapa adegan kekerasan pada seorang gadis random. Tak hanya itu, Elizabeth juga mendapat kiriman link dari akun Damien. Karena khawatir dan penasaran, Elizabeth yang tengah kacau malah mengklik link tersebut. Link yang baru ia klik ternyata adalah virus yang dikirim oleh hacker dan menghapus semua data di komputer Elizabeth. Beruntung Max datang dan bisa membantu Elizabeth mengembalikan data-data di komputernya. Namun, usaha Max tak sepenuhnya berhasil, karena masih ada beberapa data yang hilang, terutama video panggilan dari Damien. Nah, malamnya, Elizabeth kembali mencoba menghubungi Jenny yang juga menghilang tanpa kabar. Khawatir akan kondisi temannya, Elizabeth pun mendatangi rumah si Jenny. Namun, Elizabeth yang baru masuk ke dalam rumah Jenny malah mendapati temannya itu sudah tergolek bersimbah sirup kurnia di bak kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Elizabeth yang panik lalu menghubungi pihak yang berwajib untuk meminta bantuan. Dan naas bagi Jenny, tubuhnya yang kehabisan darah akhirnya harus meninggoy sebelum bantuan datang. Setelah semua teror yang menghampirinya, Elizabeth yang masih ketakutan kini mencoba melihat beberapa video tutorial tentang cara menggunakan pistol untuk melindungi diri. Beberapa waktu kemudian, Elizabeth mendapatkan pesan dari Lynn. Saat ia membuka pesan, Elizabeth malah mendapatkan video peta koordinat yang menunjukkan rumah dari sang adik. Anehnya, koordinat malah berubah menjadi sebuah video yang menunjukkan aktivitas Lynn yang sedang diintai oleh seseorang. Sosok misterius yang menguntit Lynn lalu masuk ke dalam dapur dan mengambil pisau. Saat Elizabeth hendak menghubunginya, seketika itu juga koneksinya terputus. Alhasil, sosok misterius itu pun berhasil menjatuhkan Lynn lalu membungkam dan mengikatnya dengan brutal. Nah, di saat genting, Lynn hampir ditusuk oleh pisau. Namun tiba-tiba terdengar suara sirine polisi yang datang setelah Elizabeth melaporkan kejadian tersebut. Merasa terancam, sosok misterius itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Lynn. Malamnya, polisi mulai menginterogasi Lynn dan Elizabeth. Elizabeth yang masih ketakutan lalu berusaha menjawab semua pertanyaan dari Pak Polisi. Terlebih adiknya juga masih sangat syok dan belum bisa memberikan banyak keterangan. Setelah menjalani interogasi, Elizabeth kemudian diantar pulang oleh Pak Polisi. Sesampainya di rumah, polisi juga sempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah Elizabeth demi memastikan keamanan di sana. Setelah memastikan semuanya aman, polisi pun pergi meninggalkan Elizabeth. Tak lama kemudian kejadian aneh pun kembali dialami oleh Elizabeth. Kali ini komputer miliknya memberikan notifikasi adanya panggilan video dari Max. Setelah terhubung, Elizabeth melihat kamera video yang memperlihatkan sebuah ruangan yang sangat gelap. Lalu muncul sosok polisi yang sebelumnya sempat menginterogasi dirinya. Polisi tersebut mencoba mendekati laptop yang menyala dan terhubung ke Elizabeth. Elizabeth yang melihat adanya orang di belakang polisi pun sempat berusaha memperingatkannya. Namun polisi tersebut tak sempat melawan dan harus tewas terbunuh. Setelah itu, video di komputer Elizabeth berganti dengan menunjukkan video dirinya sendiri yang diambil melalui kamera tersembunyi. Saat hendak mengambil kamera tersebut, tiba-tiba lampu di rumahnya menjadi mati.
Suasana pun kian mencekam karena saat Elizabeth berlari untuk melarikan diri, di saat itu juga ia melihat sosok mayat polisi yang diikat menggunakan rantai. Sudah jatuh tertimpa tangga, saat membuka jendela, Elizabeth malah melihat sosok pembunuh yang selama ini menerornya. Merasa ketakutan, Elizabeth lalu mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Ketegangan pun semakin memuncak saat si pembunuh berusaha menyerang Elizabeth di tempat itu. Namun beruntung, ia malah berhasil menusuk beberapa kali si pembunuh tadi menggunakan pisau yang ia pegang. Elizabeth yang berhasil selamat kemudian berlari keluar dari rumahnya. Namun ia yang sedang bersembunyi malah mendapati penjahat lainnya yang membuat Elizabeth terkejut dan tak sadarkan diri. Saat tersadar, Elizabeth mendapati dirinya tengah berada di sebuah ruangan tertutup dengan kaki yang dirantai. Ia juga melihat sebuah komputer dengan aplikasi The Den yang masih menyala. Karena penasaran, Elizabeth pun mendekati perangkat tersebut dan melalui aplikasinya lah Elizabeth terhubung dengan Damien dan Max yang juga sama-sama disekap oleh penjahat misterius tadi. Malang bagi Elizabeth, lagi dan lagi ia harus melihat temannya terbunuh dan kali ini Max lah yang menjadi korban kekejian dari sosok misterius itu. Tak lama kemudian, giliran Damien yang diseret oleh si pembunuh. Merasa putus harapan sekaligus kesal, Elizabeth akhirnya menghantam komputernya hingga jatuh. Tak lama kemudian muncul sosok penjahat bertopeng yang mendekati Elizabeth. Dipenuhi oleh rasa amarah, Elizabeth berusaha memberikan perlawanan pada si penjahat itu. Setelah pergulatan sengit, Elizabeth secara mengesankan berhasil melumpuhkan penjahat tadi dan mengambil kunci untuk membuka gembok rantai yang mengikatnya. Ia pun mencoba untuk melarikan diri dari bangunan gelap tempat ia disekap. Dengan melewati lorong-lorong seram dan ruangan penuh darah, Elizabeth yang saat itu hendak berlari tiba-tiba menjumpai sosok pembunuh lainnya yang ada di sana. Anehnya, sosok tersebut malah mengatakan bahwa Elizabeth saat ini telah diteror oleh komplotan pembunuh yang terorganisir. Seolah tak peduli dengan hal lainnya, Elizabeth pun kembali berlari dari kejaran para pembunuh itu. Aksi kejar-kejaran yang diselingi dengan petak umpet antara Elizabeth dan komplotan pembunuh pun terjadi dengan begitu apiknya. Di luar dugaan, Elizabeth yang notabene lebih banyak meluangkan waktunya di depan komputer malah berhasil membunuh beberapa penjahat sekaligus di tempat itu. Usaha Elizabeth rupanya membuahkan hasil, karena ia akhirnya bisa keluar dari gedung tempatnya disekap. Setelah mengajar satu penjahat lainnya, Elizabeth kabur menggunakan mobil milik si penjahat. Namun sialnya, mobil yang ia kendarai malah tertabrak oleh mobil lainnya dari komplotan pembunuh tersebut. Dan seperti yang bisa diduga, Elizabeth pun kembali ditangkap oleh penjahat itu. Adegan beralih ke Brianne, di mana ia mendapatkan sebuah panggilan video dari Elizabeth. Namun saat ia membuka panggilan itu, Brianne justru mendapati Elizabeth yang tengah disiksa oleh komplotan pembunuh dan akhirnya meregang nyawa setelah ditembak matoy. Di akhir film terlihat video penyiksaan pada Elizabeth yang tengah diunggah ke deep web. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu tidak santuy. Dan begitulah akhir dari film The Den yang rilis tahun 2013. Film yang bikin kita sadar kalau internet gak cuma tempat buat nonton meme atau drama di medsos, tapi juga bisa jadi arena kejahatan tingkat tinggi. Jadi pelajaran hari ini, jangan asal klik link sembarangan. Jangan gampang percaya sama orang asing. Dan yang paling penting, tutup webcam kalian menggunakan slow tip sekarang juga. Jangan sampai kamu yang jadi target berikutnya cuy. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.